Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hudin Alwaldin Farhan dari kelas PMI 2B akan menjelaskan tentang peran masyarakat sipil dalam demokrasi ya. Sebelumnya masyarakat sipil itu melingkupi kehidupan sosial terorganisasi terbuka atau sukarela, lahir secara mandiri, setidaknya bersuadaya secara parsial, otonom dari negara. Masyarakat sipil sebagai keterlibatan warga negara yang bertindak secara kolektif dalam ruang tertentu untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan hasrat, pilihan, dan ide mereka untuk bertukar informasi, mencapai sasaran kolektif, mengajukan tuntutan negara, memperbaiki struktur dan fungsi negara, dan menuntut akuntabilitas negara. Tiga dasawarsa terakhir kajian civil society mengarah pada pembagian, pilihan, dan aliansi strategis dalam konteks kepentingan antar aktor. Oke, selanjutnya menurut Turnquist tahun 2003, kita sebagai negara post-autoritarian, kapasitas kelompok masyarakat untuk mengawal proses transisi dan konsolidasi ke arah demokrasi ini cukup diragukan. Ia menambahkan bahwa adanya kaitan yang lepas antara kerja-kerja pemberdayaan warga di akar rumput dengan kerja-kerja gerakan masyarakat sipil yang berhasil membangun hubungan dengan banyak aktor sipil, tetapi gagal membangun hubungan dengan warga di akar rumput. Akar rumput ini membangun hubungan struktural mikro politik sampai makro politik ya. Kegagalan di level ini menyebabkan pendulum aktor demokrasi kembali diambil alih oleh negara. Dalam situasi ini perlu sekali memantapkan peran civil society, yaitu dua hal yang menjadi pemikiran pokok Mansur Fiqih, yaitu agenda ideologi dan gerakan politik. Perjuangan ideologis dimaksudkan untuk membangun mekanisme internal dan eksternal untuk membuka seluas-luasnya pendidikan politik bagi masyarakat agar dapat memperjuangkan haknya di dalam payung hukum. Menurut Thomas Metzger, menyebut masyarakat sipil sebagai the ideological marketplace atau mengalirkan ide-ide termasuk mengevaluasi dan mengkritik negara. Sementara agenda politik dimaksudkan untuk memulai kerja-kerja analisis sosial kritis untuk membangun kesadaran bersama akan posisi masing-masing di dalam struktur yang ada. Untuk mewujudkan agenda kedua, gerakan sosial sebagai ciri khas kiprah organisasi masyarakat sipil menurut Diana dan Bison tahun 2004. Nampaknya perlu dikreasi secara lebih segar, lebih kreatif, dan lebih produktif. Namun hal ini kerap menjadi agenda politik dari struktur kekuasaan dominan ketimbang agenda masyarakat luas. Politisi masyarakat sipil sudah menjadi hal yang tidak rahasia lagi akhir-akhir ini. Dalam berbagai proses pemilu, situasi ini telah memadu menjadi satu sehingga cukup sulit untuk nalar dikotomi mana gerakan sosial ala civil society dan mana gerakan politiknya, seperti itu. Mungkin jika disimpulkan ada tiga ya untuk peran civil society yang paling penting. Yang pertama, masyarakat sipil itu harus ikut menyampaikan aspirasi kepada elemen-elemen yang bisa membuat keputusan langsung. Salah satu elemennya seperti DPR lah. Peran yang kedua mungkin empowerment dalam proses demokrasi. Jadi civil society ini harus aktif lah, secara aktif bergerak memberdayakan masyarakat atau empowerment ya. Peran ketiga ini yaitu fungsi social control, di mana masyarakat sipil bersama media menjadi pengawas dan pengontrol jalannya proses demokrasi agar tidak menyimpang dari jalannya.
Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.